masyarakat untuk melayani itu harus dari hati. Nah, sebelum kita lanjut, ya, sedikit perkenalan tentang Dewan Marturia. Bang, nggak bisa ininya bang, pointernya bang. Ini nggak ada apanya? Red? Nggak, penunjuknya nggak ada. Oh gitu. Yang mana ini nih? Oh, oke. Oh, harus ditekan ya? Nggak bisa kayak center gitu. Centernya langsung di sini. Oh gitu. Tapi lambat ya? Arahnya di sini. Iya. Di sini arahnya. Harus ke sini. Gimana dulu? Oke deh. Iya, satu. Dewan Marturia adalah organ yang memikirkan dan melaksanakan kegiatan pemberitaan Injil di tengah-tengah jemaat, mencakup pekabaran Injil, seksi musik, dan yang sekarang adalah karena sudah kebutuhan kita online dan juga kita membutuhkan perlengkapan yang lewat digital atau komputer, maka di gereja kita sudah ada yang kita sebut sebagai tim multimedia, ya. Tim multimedia kita masukkan di bawah Dewan Marturia. Nanti untuk di mana posisinya itu biar menjadi otoritas daripada Dewan Marturianya. Biasanya pakai murah bang. Ya, oke. Ya. Nah, yang pertama pekabaran Injil. Nah, ini ada dua sasarannya, yaitu ke dalam dan keluar. Ya, ke dalam itu nanti ini kolaborasi antara seksi pekabaran Injil dengan mungkin tim multimedia misalnya, ya. Tim multimedia kita sudah atau tim musik kita sudah membuat web gereja kita. Nanti mungkin PA misalnya itu kalau boleh dikemas lebih apik lagi oleh tim pekabaran Injil kita. Jadi selama ini misalnya ada PA remaja yang melayani di situ hanya Dewan Koinonia, yaitu dari seksi remaja. Jadi ke depan kita mau ini kita bisa berkolaborasi nih antara Dewan Marturia dan Dewan Marturia. Karena itu gereja itu ada punya tugas panggilan gereja yang harus diucapkan dalam satu helaan nafas. Jadi tidak terpisah Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Di mana Koinonia dilaksanakan, di situ juga Marturia. Di situ juga ada diakonianya, gitu. Jadi kita tidak pernah jalan sendiri. Jadi kalau misalnya PA remaja, kalau boleh nanti kita kerjasama kolaborasi antara Dewan Koinonia dan Dewan Marturia. Ya, Dewan Marturia khusus itu dari segi pekabaran Injil, gimana supaya acaranya itu dikemas dengan baik. Nanti karena tim Marturia kita lebih banyak dari tim Dewan Koinonia. Jadi kami minta nanti supaya PA remaja kita lebih sedikit berwarna lah, gitu ya. Bagaimana caranya? Atau mungkin nanti suatu saat ada mungkin kita bikin ada semacam diskusi panelnya gitu ya. Jadi bagaimana tim Marturia bisa mengelaborasi itu. Lalu kemudian yang berikutnya itu seksi musik, ya. Seksi musik adalah unit pelayanan yang melayankan kegiatan vokalia dan instrumentalia di jemaat. Nah ini, jadi yang berkaitan dengan ini dan musik itu tugas menjadi seksi musik. Memberikan bimbingan dalam hal kegiatan vokal instrumen di jemaat untuk memberitakan firman Allah. Jadi bukan untuk mengajarkan lagu Mardua Horong misalnya,
atau lagu apalagi yang lain itu ya. Nah, lalu kemudian menyediakan keperluan. Nah, ini menjadi tugas daripada Dewa Seksi Musik ya, kerjasama dengan tentu dengan para taur. Lalu meningkatkan kelompok-kelompok paduan suara. Meningkatkan ini bukan artinya membentuk ya, bukan untuk membentuk. Nah, karena itu dia meningkatkan kualitasnya. Nah, misalnya nih kor Inarabu nggak punya SDM yang mumpuni untuk mengajar kor. Nah, itu dilaporkan ke Dewan Marturia. Jadi jangan Dewan Koinonianya mengadakan program itu salah itu. Nah, jadi harus misalnya Penguan Inatabita tidak ada dirhen misalnya gitu. Jadi dilaporkan ke Dewan Marturia. Berarti kita butuh pelatihan dirhen, didatangkanlah dari luar gitu. Jadi jangan Dewan Koinonia melakukan itu. Nah, dan lalu kemudian membuat evaluasi dan seterusnya untuk internal. Jadi ini catatan-catatan kita untuk tugas kita. Nah, karena itu dalam melayani kita membutuhkan motivasi pelayanan ya. Tadi kita sudah tahu itu namanya knowing yourself ya, mengenal dirimu sendiri. Yaitu kita sudah jelaskan sebentar sekilas tentang seksi musik, seksi sending dan tim multimedia kita. Sekarang kita bergerak tentang motivasi pelayanan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi nanti motivasi yang kurang baik, motivasi yang salah itu kita mau sedikit demi sedikit kita kikis itu dari hati kita. Jadi kita mau pelayanan kita semuanya untuk Tuhan. Nah, kita lakukan itu dengan segenap hati. Jadi tidak ada daftar 80 orang tetapi yang aktif 40. Lebih bagus yang 40 yang tidak aktif ini, kalau misalnya dia tidak memberikan sepenuh hati, ya segenap hati, lebih bagus dia mengundurkan diri gitu. Karena kita butuhkan adalah segenap hati ya. Nah, lalu kemudian karena saya nggak cocok dengan teman saya di grup Song Leader itu, karena itu saya keluar. Jangan, berarti kita melayani itu untuk manusia, karena manusia. Jadi kalau untuk Tuhan, jangan karena persoalan pribadi saya dengan yang lain jadi saya mengundurkan diri. Enggak, berarti kita melayani untuk manusia itu ya. Nah, karena itu kita tidak mencari pujian dari manusia, karena setiap apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, upahnya itu adalah dari Tuhan. Nanti kan tidak harus hari ini kita lakukan untuk Tuhan, hari ini kita terima upahnya. Hari ini kita lakukan yang terbaik, mungkin tahun depan ya, mungkin 10 tahun yang akan datang. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar pada janjinya. Apa yang dijanjikan oleh firman-Nya pasti digenapi. Amin. Nah, karena itu kita mau selidiki dulu motivasi kita untuk melayani. Nah, karena motivasi ini perlu ya. Itu ibarat motor, ibarat mesin yang mendorong seseorang bersedia melayani Tuhan ya. Mendorong sesuatu, seseorang berbuat sesuatu, pasti ada motivasinya. Gak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa motivasi. Apapun itu, mau perbuatan jahat, mau perbuatan baik, dia pasti ada motivasi behind perbuatannya itu. Nah, karena itu kita mau dalam motivasi itu kita ibarat gini, kita memaknai bahwa sekarang kita di pundak kita ini membawa misi Tuhan. Nah, membawa misi Tuhan. Ada tugas yang Tuhan embankan ke saya. Nah, jadi karena itu yang mau kita lakukan adalah apa yang Tuhan mau. Nah, bukan apa yang saya mau. Gitu. Karena pemilik misinya adalah Tuhan. Pemilik tugasnya adalah Tuhan. Ya, pemilik pekerjaannya adalah Tuhan. Kita hanya pelaku saja. Hanya kalau dalam Lukas 17 ayat 10 dikatakan kita hanya sebagai alat atau hamba yang tidak berguna. Ya, itu dalam Lukas 17 ayat 10 itu. Nah,
Karena itu perlu kita memeriksa dan membenahi diri untuk memurnikan motivasi kita. Karena apabila motivasi salah, apapun yang kita lakukan hasilnya pasti salah. Ya. Kalau misalnya kita ingin melayani Tuhan, ya karena motivasi yang saya inginkan ini, apapun itu hasilnya pasti salah. Ya, pasti kurang baik atau kita katakan tidak maksimal. Nah, karena itu ada 3 titik sentral motivasi kita dalam melayani, dan itu yang membentuk sikap kita dalam melayani. Your motivation membentuk karakter melayanimu. Ya, bagaimana? Apakah cepat sakit hati, cepat apa namanya itu? Kalau dalam bahasa Batak tamardandi. Apa bahasa Batak tamardandi yang mau tadi? Ngambek lah gitu ya. Cepat ngambek itu ya karena motivasinya kurang murni itu. Karena itu yang pertama adalah motivasi kita melakukan apapun pasti ada motivasi ini, pertimbangan logis ya, pertimbangan rasional. Nah, itu misalnya ada seseorang yang punya bakat main musik tapi belum bersedia untuk melayani, itu karena ada pasti pertimbangan logisnya. Saya nggak bisa ikut pelayanan, saya nggak bisa ikut latihan, kenapa saya harus melayani hari Minggu itu? Itu ibaratnya pertimbangan logisnya. Jadi semua di sini. Atau yang kedua, buat apa saya melayani itu? Pusat kehidupan manusia adalah hati, ya. Pusat kehidupan manusia adalah hati. Nah, ini motivasi yang salah nih, ya. Saya melayani supaya dapat posisi lah, supaya atau apa namanya? Apakah namanya mendapatkan nama atau ketenaran, ya? Ya. Lalu kemudian saya punya apa namanya ini, kekuasaan ya dan lain sebagainya. Ini melayani untuk hal-hal ini nanti kita terjemahkan sendiri ya. Kalau misalnya masih terdapat dalam hati kita ini, kita mau komitmen untuk menghilangkan ini ya, supaya ini tidak ada. Lalu yang kedua, ada yang namanya motivasi yang bagus, baik, tapi biasa-biasa aja ya. Kalau anak saya di rumah dikatakan B aja. Nah, yang pertama adalah ikut prihatin melihat keadaan pelayanan gereja. Nah, dia prihatin. Kenapa? Karena song leadernya nggak ada. Ya udah deh, saya mau masuk gitu. Nah, ya, baik nggak ini? Baik ya. Lalu yang kemudian karena diminta atau dorongan keluarga atau orang lain. Kami itu suaramu bagus loh, kenapa nggak ikut jadi song leader? Ya udah deh. Atau mungkin pacarnya pintar main musik, gitu kan? Nah, lalu kesempatan. Saya iya. Aku bayangin loh, kalau di gereja itu aku main musik, kamu song leadernya. Kita bikin so sweet. Iya, akhirnya jadi mau gitu. Nanti suatu saat putus mereka, dia udah deh nggak jadi lagi solidar, udah putus gitu. Langsung pindah gereja. Asal pindah dunia aja deh. Kalau pindah dunia banyak itu. Nah, karena terdapat riwayat keturunan pelayan, mamaku dulu song leader. Karena itu saya harus jadi song leader ya. Jadi
diwariskan gitu loh. Lalu yang kedua, kenapa kamu ikut? Aku ingin belajar melayani, gitu ya. Bagus. Ya. Lalu yang keempat, yang kelima ingin berlatih berorganisasi dan mengembangkan talenta melalui pelayanan. Nah ini yang sering saya katakan begini. Kita ingin pelayan di gereja itu yang sudah siap saji. Nah, gitu. Yang sudah siap saji. Nah karena itu ada misalnya biola kita, kelas biola kita. Ya. Kenapa mereka masih belajar sudah diikutkan untuk melayani? Nah itu kita kasih porsinya nggak banyak. Ya. Jadi kita tidak paksa supaya setiap hari Minggu dilayani dengan biola karena itu ya dipaksa untuk melayani. No. Karena yang melayani itu kita inginkan adalah, idealnya adalah yang sudah siap saji, yang sudah siap pakai gitu. Nah karena itu selama mereka latihan ya mereka sebagai orang yang latihan. Nah lalu kemudian untuk melatih mental mereka, kita libatkan mereka melayani, tapi porsinya sangat sedikit ya. Jadi jangan udah mau ibadah di situ pula latihan. Nah, jangan. Itu hal yang kurang pas itu. Kalau boleh kita hilangkan itu nanti. Nah, yang keenam dia suka melayani, ya. Yang namanya suka itu kalau nggak suka lagi gimana? Jadi suka-suka gue dong, gitu. Nah, jangan. Pelayanan itu bukan karena suka, bukan, ya. Karena rasa suka itu kan ada naik turunnya, gitu. Sama seperti yang saya katakan tadi, aku udah mulai ilfil sama dia, gitu ya. Gak suka lagi sama dia, gitu. Karena itu ya sudah ceng gitu ya. Orang bilang ceng itu. Nah, yang ke-8 yang ke-7 ingin ikut memajukan gereja. Bagus kan ini motivasinya? Bagus ya, tapi itu tidak salah, tapi jangka pendek semuanya ya. Ada sebab musababnya yang membuat pelayanannya menjadi luntur. Karena dangkal ya, tidak kuat, mudah patah, hancur karena kurang berkualitas. Ini bagus semua ini, bagus, positif semua, positif. Tapi jangka pendek ini ya, karena semuanya di emosional, di logika, ya, perasaan yang namanya emosional manusia kan tidak stabil gitu loh. Jadi jangan kita sandarkan pelayanan kita itu kepada emosional kita. Karena itu kita mau motivasi itu karena yang pertama kita tahu bahwa Tuhan yang memanggil kita. Dalam Yohanes 15 ayat 16 ini dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Tuhan yang memilih Bapak Ibu dan kakak semua untuk hadir di sini untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan yang memanggil. Kalau kita mau dipanggil untuk melayani, harus mau. Daripada dipanggil untuk segera menghadap, gimana? Mana kita pilih? Dipanggil untuk melayani atau dipanggil untuk menghadap? Melayani. Gitu. Karena kan otoritasnya kan sama Tuhan. Ah ini saya kasih talenta ini, saya panggil melayani nggak mau, udah deh saya panggil aja dekat ke sisiku. Gitu. Ya kan? Nah, lalu kemudian itu adalah hutang kita. Dalam Roma 8 ayat 12 dikatakan kita adalah orang yang berhutang bukan kepada daging, melainkan kepada roh, kepada Tuhan. Nah, kalau hutang kepada manusia, hari ini saya pinjam, besok bisa saya bayar. Karena apa? Nilainya ada, terbatas. Tapi kalau hutang kita kepada Tuhan, ada yang bisa nilai? Nggak bisa. Kita hadir di sini pun bukan kuasa kita. Kalau di jalan tadi kita celaka, ke sini nggak? Rumah sakit kita. Ya. Kalau tadi pagi kita sakit, bisa nggak sampai di sini? Nggak bisa. Nah karena itu hutang kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang tak ternilai. Nah, bagaimana kita membayarnya? Kita cicil sedikit demi sedikit, walaupun sampai mati pun kita tidak bisa membayar lunas semuanya. Tapi paling sedikit sudah ada niat kita untuk membayar. Nih, Kak, Abang, saya yang bisa mampu bayar utang saya segini. Ya nggak bisa lagi. Sudah saya paksa, sudah sepenuh hati saya buat untuk membayar utang, tapi nggak bisa juga. Mohon maklumi saya, kira-kira gitu. Jadi kepada Tuhan pun begitu. Ya Tuhan sudah dikasih talenta kepada kita main musik. Ingat,
tidak semua orang mendapatkan talenta yang sama. Anak saya kembar. Jope ada Jope. Nah, Jope ini kembar loh. Tapi saya dulu main saksofon. Tapi begitu saya lihat dia tertarik dengan saksofon saya serahin itu. Sama sekali nggak pernah saya sentuh. Mulai tahun 2016 sampai hari ini saya nggak pernah main saksofon lagi. Demi dia. Karena nggak mungkin saksofon dipakai 2 orang. Nanti saya makan jengkol kan dia bawa jengkol gitu. Nah karena itu dia bilang, apa pokoknya kalau bapak pakai itu aku nggak mau main lagi. Ya saya serahin itu saksofon saya ke dia. Nah apakah saya paksakan kepada anak saya kembar satu lagi? Nggak bisa. Dia coba itu susah. Jadi mereka belajar bersama tapi kemampuannya nggak sama. Itu artinya bahwa mereka punya talenta yang berbeda. Iya, di situ. Jadi itu udah saya buktikan sendiri. Nah, lalu kemudian itu sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Ya, dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi apa yang kita miliki, yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan kepada kita mau persembahkan itu kepada Tuhan. Nah, jadi kita melayani itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Karena itu amang inang semuanya, yang paling banyak persembahannya setiap minggu adalah amang inang semua. Selain kasih persembahan berupa uang, memberikan persembahan lagi talenta kita. Jadi bahagialah karena tabungan deposito, investasi amang inang, abang kakak semua nanti begitu di surga lebih banyak dibandingkan saya. Nah, karena Bapak Ibu semua memberikan persembahan yang lebih, bukan hanya rupiah, tetapi talenta yang abang inang kakak abang semua miliki. Luar biasa enggak itu? Luar biasa. Tidak semua seperti abang inang semua, abang kakak semua. Ya, karena itu kita mau menghargai itu dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, ketaatan kita kepada Tuhan yaitu mengabdi atau beribadah kepadanya. Nah, karena itu kualitas motivasi yang berkualitas itu harus semua memandang secara rohani atau spiritual. Karena itu orang yang melayani dalam gereja dia harus juga suka beribadah, suka berdoa gitu. Jadi hidupnya setiap harinya itu harus tampak juga dalam ibadahnya. Jadi karena kita berbeda dengan orang yang artis misalnya, penyanyi misalnya. Mereka nggak perlu ibadah, ya udah yang mereka kembangkan hanya talenta saja, ya? Yang hanya talenta. Orang yang main musik itu nggak perlu ibadah misalnya, ya karena apa? Yang dia kembangkan hanya talentanya, hanya kemampuannya. Tetapi kalau kita pakai itu semua untuk melayani Tuhan, ya maka indikator seseorang yang sungguh-sungguh melayani itu adalah apabila mana dia cinta juga dengan ibadah. Jangan karena melayani ikut main musik dia ibadah, kalau nggak ada jadwalnya dia nggak ibadah pula gitu. Jangan begitu, itu nggak baik juga. Kalau hari ini dia main musik di gereja, dia ke gereja. Besok nggak main musik, dia jalan-jalan gitu. Jangan pula harus begitu, ya. Nah, karena itu motivasi itu diibaratkan seperti telur. Telur itu yang baik itu adalah apabila pecahnya dari dalam, bukan dari luar. Kalau pecah dari luar, telur itu akan terbuang. Tapi kalau telur pecah sendiri dari dalam, maka timbul sebuah kehidupan yang baru, yaitu ayam yang baru, atau burung yang baru, apalagi yang punya, atau buaya yang baru, atau apalagi, atau ular yang baru. Jadi artinya kehidupan yang baru. Karena itu motivasi yang salah, motivasi yang biasa saja atau yang kurang berkualitas tadi itu semua motivasinya itu dari luar. Karena diajak pacar, dipaksa orang tua, ingin mendapatkan dan lain sebagainya itu dari luar. Karena itu kita mau motivasi, kita melayani itu lahir dari hati kita sendiri. Sehingga mau datang banjir, mau datang sumpun tahu susung, tornado ya, mau apapun keadaan, mau bagaimanapun tantangan, bagaimanapun teman kita, bagaimanapun persahabatan kita, bagaimanapun keadaan ucapan kami pada lalu bikin tersinggung, saya
melayani bukan karena itu semua, saya melayani karena Tuhan. Amin. Karena itu Amanginang, kita masuk kepada fokus daripada pelayanan kita. Sekarang kita bicara tentang pelayanan di dalam gereja setiap hari Minggu. Berapa menit lagi, Pak? Masih lama? Begitu. Nanti jangan sampai disiram saya. Nah, fokus pelayanan kita adalah dalam peribadahan gereja. Ya, Amanginang, saya minta kita fokus ke sini. Karena baik pemain musik, baik soundman, baik song leader, semua harus tahu ini, harus tahu. Ya, ini Ini kualitas dasar kita. Ya, ini pengetahuan dasar kita dalam melayani. Kalau kita nggak tahu ini sama sekali, maka yang kita layankan itu akan amburadul. Ya. Nah, liturgi itu, ya, liturgi atau tata ibadah. Liturgi atau tata ibadah. Liturgi itu dalam bahasa Yunani, liturgos itu artinya teratur, ya, atau panduan. Makanya kalau di gereja kita dikatakan liturgis. Liturgis itu adalah orang yang memandu. Maka yang kita laksanakan itu disebut dengan liturgi atau liturgos, ya. Jadi liturgos itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tata ibadah. Tata, tahu arti tata kan? Tata dengan rapi, gitu ya. Menata meja, menata piring, menata dan lain sebagainya. Menata rambut, itu. Artinya apa? Supaya rapi dan teratur, supaya indah. Jadi kalau dikatakan tata ibadah, supaya ibadah itu teratur, supaya ibadah itu indah. Nah, itu arti tata ibadah. Ibadah adalah perjumpaan atau komunikasi atau sapa menyapa antara Allah dengan gerejanya atau jemaatnya. Jadi dalam beribadah itu kita sebagai jemaat berbicara menyapa Allah, dan Allah juga menyapa kita dalam waktu yang sama. Jadi ada komunikasi timbal balik antara Allah dengan manusia. Itulah sejatinya makna daripada ibadah. Nah, kalau semua dalam peribadahan, misalnya saya tidak tahu ada di antara kita yang senang ikut ibadah di gereja yang banyak nyanyi, banyak notor, banyak kita nggak tahu kapan porsinya Tuhan dan kapan porsinya manusia. Nah, karena itu tidak dibatasi. Saya tidak mau mengatakan itu baik dan tidak baik, tapi saya mau mengatakan contohnya, ya. Apakah kita pernah ibadah di situ? Itu bedanya dengan liturgi HKBP. Karena itu dikatakan kadang begini, ibadah di HKBP itu monoton gitu. Nah, ya monoton karena ya namanya peraturan itu, namanya peraturan. Kalau kita nggak menjiwai peraturan itu pasti nggak menyenangkan. Ya, pasti nggak menyenangkan. Pasti monoton. Masa peraturan tiap hari berubah? Ya kan? Hari ini misalnya kalau di lampu merah, hari ini artinya kalau merah artinya berhenti. Besok kalau hijau artinya berhenti. Berapa nggak lalu lintasnya? Berapa itu? Jadi nggak boleh aturan itu berubah-berubah, enggak. Ya. Karena itu kalau tata ibadah itu, karena itu aturan beribadah, memang nggak boleh berubah-berubah. Harus permanen gitu loh. Atau katakanlah harus baku gitu. Ya. Coba bayangin, hari ini saya pergi ke Jakarta, peraturan di Jakarta lampu merah berhenti. Besok saya ke Jakarta, lampu hijau artinya berhenti. Ya kan? Bisa ketabrak saya. Hari ini saya ke Jakarta, lampu merah, saya berhenti. Lalu ketika hijau, saya jalan gitu. Besok saya ke sana, lampu merah saya jalan, kalau hijau berhenti gitu. Nah, karena peraturan itu berubah-ubah. Nah, jadi kalau membosankan memang, ya, membosankan. Harus beribadah kepada Tuhan itu memang harus membosankan manusia. Karena yang kita senangkan bukan manusia, tetapi Tuhan gitu. Tapi ketika kita menghayati kebosanan itu, ini ibarat sekolah, anak sekolah. Jam 4 pagi bangun, jam 5 mulai mandi, jam 6 berangkat sekolah. Tiap hari begitu. Bosan nggak? Bosan?
berarti itu bakalan nggak lulus itu. Dia harus menjiwai itu, menghidupi itu, harus senang dengan suasana itu. Ya. Harus begitu. Nah, itu namanya jadwal, ya. Nah, begitupun peribadahan kita. Karena itu peribadahan kita bingkainya adalah kemuliaan Tuhan, ya. Yang membungkus ibadah kita harus kemuliaan Tuhan dan keagungan Tuhan, ya. Kemuliaan Tuhan. Jadi begitu kita masuk ibadah minggu itu harusnya atmosfernya terasa bahwa keagungan dan kemuliaan Tuhan sedang ada dalam gereja. Nah, karena itu mungkin yang kepada soundman nanti mulailah dikurangi cek sound ketika sudah 10-15 menit sebelum ibadah. Nah, itu kira-kira. Nah, termasuk kepada Amang di sermon saya katakan ini selalu ini. Jangan lagi ada bangku yang jatuh-jatuh ketika acara minggu. Nah, itu kan. Kan jemaat yang baru datang nih di atas. Dia pasang sendiri. Karena ada dua yang di bangku sedang dempet-dempet gini, lalu dia ambil satu, yang satu lagi jatuh gitu. Nah, itu mengurangi kekudusan kita beribadah itu. Jadi jangan ada suara-suara yang merusak suasana ibadah. Kita mengharapkan begitu. Karena apa? Peribadahan kepada Tuhan itu bingkainya itu adalah keagungan dan kemuliaan Tuhan. Nah, beribadah itu kalau dalam kitab Mazmur dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan gitu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Jadi beribadah itu kita bayangkan seperti kita mau mendaki gunung, mendaki bukit, ya. Karena tempat Allah itu di tempat yang maha tinggi. Kan selalu begitu kan? Allah yang di atas, Allah yang di surga, manusia di bawah atau di bawah. Jadi ketika kita mau menghadap tahta Tuhan itu tidak seperti orang dari atas turun ke bawah. Udah jatuhkan aja diri guling-guling sampai ke bawah gitu. Jadi kalau kita mendaki gunung harus benar-benar dengan persiapan itu. Harus benar-benar mengarahkan hati dan pikiran kita ke atas itu, ke Tuhan, ya. Dikatakan di sana, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus gitu. Kalau dalam Mazmur 119, kalau saya lupa satu lagi ayatnya. Nah, menghadap tahta Tuhan, ya. Jadi selain tadi kan mau naik gunung, ya, seperti naik gunung. Lalu yang ketiga itu beribadah itu menghadap tahta Allah. Nah, pernah lihat film Angling Dharma? Masa-masa kerajaan orang Indonesia zaman dulu gitu kan, yang raja-raja, ya. Siapapun yang mau datang ke menghadap raja itu harus dengan sikap sopan. Mulai dari jauh dia sudah harus berlutut menghadap raja, kira-kira begitu. Nah, itu kita gambarkan beribadah kepada Allah. Jadi nggak boleh sembrono gitu, ya. Nggak boleh sembrono, nggak boleh layas. Orang bilang layas, tahu? Sepele gitu, ya. Jangan. Kalau orang bilang layas kan tengok muka gitu. Jangan sampai begitu, ya. Jadi nanti kalau dibaca ini dalam Yesaya 6 ayat 1, pada hari kematian usia aku melihat tahta Allah terbuka di surga gitu, ya. Nah, lalu aku gemetar karena aku orang yang orang yang berdosa, kata Yesaya. Kira-kira begitu. Jadi ketika kita akan menghadap tahta Allah itu harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Nah, lalu kemudian kenapa harus ada tata ibadah? Ini dia dasar Alkitabiahnya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur, ya. Ini salah satunya adalah pakaian kita dalam beribadah, ya. Pakaian. Di sini di gereja kita masih untung, masih syukur song leadernya di balkon. Kalau song leadernya di depan pakai you can see gimana? Wow. Bisa nggak fokus bapak-bapak nyanyi itu. Jadi fokusnya kepada song leader. Merusak iman. Merusak iman gitu, ya. Nah, jadi pakaian yang paling baik itu harus dengan ketulusan hati dan hati yang bersih. Dan lalu kemudian dalam beribadah kita memberikan persembahan yang terbaik, yaitu diri kita, ya.
Jadi dalam beribadah itu kedua unsur ini kita mau serahkan kepada Tuhan, yaitu datang beribadah dengan pakaian, yaitu ketulusan hati dan hati yang bersih. Lalu kemudian dalam beribadah itu kita mempersembahkan yang terbaik, yaitu diri kita kepada Tuhan. Nah, karena itu dalam setiap sebelum memulai ibadah harus kita persiapkan. Seperti orang yang mau hiking ya. Saya dulu waktu masih mahasiswa senang naik gunung. Karena itu semua harus kita persiapkan ya. Mulai dari stamina kita, sepatu kita, ransel kita, tenda kita, pakaian kita, kompor kita, bahan makanan kita harus kita persiapkan. Karena apabila kita sudah sampai di gunung itu, nggak ada di situ warung, nggak ada di situ kafe misalnya gitu ya. Nah, jadi dalam beribadah juga begitu, semua harus kita persiapkan. Nah, di gereja kita ya ini kepada kerjasama antara parhalado, songman, song leader juga pemain musik. Nah, banyak persiapan kita yang lain. Tapi ketika kita akan memulai ibadah harus kita persiapkan. Nah, di gereja kita sekarang persiapannya hanya satu, yaitu di konsistori. Nah, di konsistori di situ pengkhotbah, para agenda, warta, persembahan, haretan dan lain sebagainya di situ. Nah, mulai minggu depan kita harapkan bahwa ada juga tempat persiapan kita, yaitu di balkon dan di konsistori. Jadi parcamita, liturgis, warta dan sebagainya kami akan bersiap di konsistori. Tapi di balkon, ya di balkon harus ada juga persiapan. Nah, Amang Inang yang soundman dengan sound leader pernah nggak berdoa di atas sebelum ibadah? Berdoa bersama. Oh bagus, ya bagus. Dan itu kita teruskan. Nanti yang mimpin kita di situ adalah parhalado yang bertugas memalu giring-giring. SPGR, si baru giring-giring. Bukan si Panggaro. SPGR si baru giring-giring, bukan si Panggaro. Nanti yang mimpin ibadah persiapan di atas doa bersama. Kalau di konsistori kan nyanyi. Kalau di atas nggak usah nyanyi, ya. Langsung nyanyi nanti si baru giring-giring mimpin ibadah berdoa di situ. Jadi sebelum ibadah itu kalau di konsistori biasanya kita 5 menit sebelum waktu time kita sudah mengeradi. Jadi kalau di atas karena Amang Ina kan butuh persiapan lain-lain, mungkin kira-kira 7 menit sebelum waktu time. Jadi nanti SPGR-nya langsung naik ke atas, langsung pimpin ibadah di situ. Nah, soundman keluarlah dari tahtanya, ya, yang di dalam itu, lalu pemain musik dan juga song leadernya bersama-sama berdoa. Jadi supaya benar-benar pelayanan kita itu memang benar-benar diberangkatkan oleh Roh Kudus Tuhan. Amang Inang setuju kan? Ya. Jadi nanti yang melayani lonceng nanti yang akan mimpin doa kita di atas. Nah, lalu di konsistori udah berjalan seperti biasa. Lalu fokus kita adalah ke altar, ya. Jadi bukan kemana-mana. Nah, itu makanya kalau di gereja kita begitu liturgisnya berdiri di depan, semua harus mengarah ke situ. Jadi tidak membelakangi, ya. Tidak membelakangi altar, karena fokus kita adalah ke altar itu yang sebagai simbol kehadiran Allah. Nah, nanti kalau suatu saat kita pembekalan lebih lama lagi kita jelasin mengapa altar itu menjadi fokus ibadah, ya. Sekarang dalam liturgi kita, dalam peribadahan kita, ya, dalam tata cara beribadah, bahwa semua umat harus ikut serta. Jadi yang dominan di situ bukan musiknya. Jangan lebih besar suara musik daripada suara orang bernyanyi. Jangan. Jadi kepada soundman kami nanti apa yang kita butuhkan di situ supaya
bisa menjawab ini semua, nanti kita laporkan kepada memparaton kita, ya, karena mereka yang punya pundi-pundi. Nanti bagaimana supaya soundman itu, ya, soundman itu bisa mendeteksi suara di luar. Jadi suara musiknya nggak terlalu besar, sementara suara jemaat jadi nggak kelihatan. Begitupun sound leader, jangan sampai suara sound leader itu mendominasi sehingga suara jemaat tidak terdengar. Jika demikian lebih bagus jemaat disuruh diam aja. Jemaat semua diharapkan diam semua, yang bernyanyi hanya sound leader. Nah, lebih bagus gitu. Ngapain harus ikut jemaat bernyanyi? Nah, karena itu, ya, inti utama dalam partisipasi jemaat itu adalah partisipasi dalam ibadah itu adalah jemaat, ya. Karena jemaat yang mau menyatakan ibadahnya kepada Tuhan, persembahannya kepada Tuhan. Nah, sound leader itu hanya pemandu, ya, hanya pemandu. Nah, jadi mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan jemaat. Jangan sampai sound leader itu mendominasi. Nah, dalam peribadahan itu ibarat hubungan atau persatuan erat antara Kristus dengan jemaatnya, ya. Jemaat itu sebagai mempelai, ya. Jemaat sebagai mempelai. Karena itu dalam ibadah kita menyembah Tuhan dan Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam ibadah itu. Jadi ketika kita beribadah, pada saat itu kita sedang menerima kasih Tuhan, ya. Nah, karena itu fokus ibadah adalah Allah, bukan sound leader. Nah, mungkin di gereja kita ada faktor itu kenapa musik dan sound leader dipindahkan ke atas. Saya tidak tahu persis kenapa itu dipindahkan ke atas, karena konon tempatnya itu di bawah. Nah, karena bisa begini, saya nggak senang dengan si X. Pada saat si X sound leader di depan, selama ibadah itu saya menggerutu terus. Tuhan, kalau boleh aku minta matikan itu saat ini. Aku benci kali nengok mukanya itu. Hah? Antipati. Nah, jadi begitu dia lihat wajahnya itu, dia nggak fokus lagi ibadah. Nah, udahlah dipindahkan ke atas saja gitu, ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya tidak tahu begitu atau enggak, ya. Tapi mungkin ini ada. Karena song leader itu menjadi fokus. Nah, apabila song leader itu di depan, jangan terlalu banyak gaya. Nah, nanti orang jadi nggak fokus kepada Tuhan. Nah, kalau yang namanya song leader itu, ya intinya dia bernyanyi. Jangan boleh ekspresi, tapi jangan terlalu ekspresif, gitu, ya. Nah, jangan terlalu. Jadi di mana-mana untuk mengurangi ini biasanya ditutup dengan kaca yang blur. Nah, karena apa? Karena song leadernya supaya tidak norak, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau nggak norak nggak perlu juga begitu, kan? Bisa di depan aja, dia nggak masalah. Nah, cara duduknya juga harus diatur, tangannya juga harus diatur. Jangan pula sambil nyanyi gini dia ngumpul, kan? Nah, karena itu apa? Supaya jangan sampai mengambil, mencuri perhatian jemaat. Karena fokusnya harus Allah, ya. Dan tidak boleh mencari kemuliaan sendiri atau memuliakan manusia. Karena dia pintar nyanyi, lalu temannya yang di sampingnya digini-gini. Ya. Nah, mungkin nanti ke depan kita akan panggil orang yang ahli dalam bidangnya. Song leader itu harus kita, mungkin kan suara kita kan ada warna suara. Jadi ke depan mungkin ya supaya bisa di matching, ya, supaya bisa gabung semua. Yang kedua, song leader itu jangan sampai karena pintar suara dua atau pintar tenor, lalu song leader itu ada suara satu, suara dua. Jangan. Song leader itu nggak boleh dua suara, dia harus satu suara. Itu song leader itu. Walaupun saya misalnya pintar suara 5, jangan saya bikin suara 5-nya, karena saya membantu ibadah, ya, saya membantu ibadah. Jadi harus satu suara. Nah, itu song leader, karena nggak boleh yang nonjol di situ, ya, nggak boleh yang salah satu nonjol.
Nah, liturgi HKBP itu dibangun di dalam bingkai tahta kemuliaan Allah sudah oke. Nah, di atas kekudusan dan kemuliaan Tuhan harus senantiasa kudus, ya, dan harus memuliakan Tuhan. Nah, dalam ibadah kita ada yang namanya imam dan ada namanya liturgis atau pengkhotbah, itu sering disebut sebagai dwi tunggal. Nah, jadi dwi tunggal, liturgis maupun pengkhotbah sama peranannya. Karena apabila salah satu di antara mereka tidak ada, maka ibadah itu tidak sempurna atau tidak lengkap. Liturgis dan pengkhotbah itu tugasnya menjadi atau posisinya menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Yang paling sederhana nanti tugas-tugas liturgis misalnya dalam sewaktu pengakuan dosa. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dikatakan oleh seorang paragenda atau liturgis, ya Tuhan, kami mengaku kami adalah orang yang berdosa, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Satu orang yang mengucapkan itu. Lalu kemudian dia katakan, demikianlah janji Tuhan tentang keampunan dosa. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia berikan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pada saat pertama dia mewakili umat berbicara dengan Allah, dan pada saat janji keampunan dosa dia mewakili Allah berbicara kepada manusia. Jadi kedua fungsi ini. Lalu kemudian pengkhotbah juga begitu, ya. Pada saat dia berkhotbah, dia mewakili Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada jemaat. Setelah dia berkhotbah, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Nah, itu mewakili jemaat berbicara kepada Allah. Nah, itu makanya dikatakan dwi tunggal. Nah, di dalam gereja kita ada spasi antara kursi dengan altar, ya. Nah, kalau dulu itu dibatasi dengan kain, ya, kain. Nah, itu membedakan bahwa altar itu harus sakral, ya, harus kudus pada saat beribadah. Nah, itu tambahan sedikit saja, ya. Nah, masuk kita ke ibadah kita. Yang pertama itu disebut sebagai preludium atau pembuka, yaitu nyanyian yang pertama. Nyanyian yang pertama ini atau nyanyian musik sebelum ibadah, ya, itu maknanya adalah mengarahkan perhatian jemaat kepada satu titik. Amang-inang yang main musik yang pertama itu usahakan harus mengarahkan pikiran jemaat untuk mengarah kepada satu titik. Nah, karena itu pemain musik itu harus menampilkan instrumen yang menarik perhatian jemaat. Nah, nanti di gereja kita, kami sudah bicara sama ketua dewan, HKBP sudah ada mengeluarkan di YouTube sekarang nyanyian buku Ende lengkap dengan suaranya. Jadi 10 menit sebelum ibadah, song leader belum bernyanyi di situ. Yang kita bunyikan nanti adalah apakah YouTube, apakah recording, yaitu suara atau musik dari buku Ende yang bisa membawa jemaat lebih fokus kepada Tuhan. Nah, nanti jadi ini menjadi tugas dari tim multimedia ini, ya, Bang Fer, ya. Tim multimedia atau pemain musik nanti itu? Tim multimedia sama-sama. Jadi mereka harus siap dengan musik hari itu. Jadi maafkan ladaku jika ditambahkan tugas hari ini, ya. Itu menjadi tugas nanti. Berarti tim musik kita atau tim ibadah kita pada hari ini kita harus mencari lagu-lagu yang dengan suara yang hening lah, suara apa namanya itu, ya, dan dari nomor buku ini kita, ya, nanti akan ada itu. Jadi 10 menit sebelum ibadah dimulai tidak ada lagi suara manual di situ, tetapi sudah dengan digital dengan musik kita, ya. Nah, itu supaya jemaat terarah. Itu ibaratnya ketika ibadah mau mulai itu jarum jatuh itu harus kedengaran. Itu intinya.
Nah, lagu pertama itu adalah lagu gembira, ya, lagu gembira. Nah, nyanyian pembuka itu adalah menyatakan puji hormat keagungan nama Tuhan, ya. Itu sebabnya jemaat berdiri dengan sikap sempurna sambil berdoa. No, satu lagi. Siapa yang tahu kenapa nyanyian yang pertama itu 3 ayat? Yang lain kan 1 ayat, kalau enggak 2 ayat. Siapa yang tahu kenapa itu 3 ayat? Menyambut jemaat, mempersiapkan diri. Karena begini, pada saat ibadah mau mulai, mungkin bapak-bapak lansia masih di sauna. Jadi atau yang sudah mulai diparkir, memarkirkan mobil supaya buru-buru. Nah, karena supaya pada saat ibadah itu nanti dimulai, pintu sudah harus ditutup. Jadi pada saat foto itu jangan lagi ada keluar masuk jemaat di situ. Jadi pada saat kapankah jemaat boleh masuk lagi? Yaitu ketika nyanyian yang kedua. Nah, itu makanya dibuat lagu pertama itu 3 ayat supaya agak panjang. Menunggu jemaat yang mulai di parkiran supaya buru-buru, supaya segera masuk, ya. Apabila nyanyian pertama sudah selesai, pintu sudah harus ditutup, tidak boleh lagi jemaat diperbolehkan masuk sampai amin, dan lalu nyanyian yang kedua. Itu makanya dibuat itu 3 ayat. Nah, dan lalu kemudian mengajak jemaat untuk masuk ke ibadah itu. Jadi semua ada maknanya itu, ya. Nah, lalu ada foto, ya. Foto ini itu ibarat seperti saya tadi buka rapat ini, ya. Foto itu legalitasnya atau peresmian bahwa ketika diucapkan foto di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu, ibadah itu dimulai dan Allah hadir pada saat itu, ya. Allah hadir pada saat itu. Nah, lalu kemudian ada introitusnya, ada ada doa dari jemaat. Nah, ada sambutan dari jemaat. Ini yang saya katakan tadi. Di sini Allah berfirman, lalu kemudian jemaat menyambut dengan haleluya. Karena itu nyanyian haleluya itu harus megah, harus agung menyanyikan. Jangan haleluya, haleluya, haleluya. Jangan gitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Harus begitu sikapnya. Jadi namanya haleluya itu, ya. Haleluya itu artinya Allah dimuliakan, ya. Allah dimuliakan, Allah diagungkan. Itu arti haleluya. Nah, nyanyian kedua masih hampir sama karena masih harus yang bersemangat. Tetapi nyanyian yang kedua ini sudah sesuai dengan nama minggu pada saat itu. Misalnya minggu depan itu minggu 4 Trinitatis, ya. Nah, misalnya ini harus sudah mulai dengan ada kaitan dengan ini. Misalnya lagu yang ada kaitannya dengan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, itu. Nah, lalu hukum Taurat itu sebagai cerminan, sebagai penuntun. Begitu kita menghadap Tuhan, kita harus mengenal dulu dosa kita, supaya kita memohon ampun kepada Tuhan nanti. Karena itu hukum Taurat itu menjadi cermin. Nah, saya manusia, tapi saya menganggap diri saya yang maha kuasa. Ini sama seperti cermin ini, ya. Dia kucing sebenarnya, tapi perasaan dia singa. Jadi kita manusia itu perasaan kita Allah, enggak. Karena itu diperlukan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat, oh iya, kemarin saya melakukan ini, saya melakukan ini. Saya adalah orang yang berdosa. Nah, harus begitu. Saya adalah orang berdosa, karena itu saya butuh pengampunan dari Tuhan. Karena itu setelah nyanyian setelah hukum Taurat, dia harus membawa jemaat untuk mengaku dosa. Nah, angan-angan saya mau mengajak dulu kita bereksperimen.
Coba dibuka buku di nomor 165. Bang Joseph. Bang Joseph. 165. 165. Ayat 2 dan ayat 3. Terus Pak. Ada yang bisa bahasa Batak? Coba dibaca dulu ayat 3 atau ayat 2 lah. Sana bilang doau badia amboho. Saya tenaroa doa lau, saya tenajahat. Ayat 3. Oh Tuhan, utopo tima luhut nando sakti, asiroham sese sama hiho matuki. Oke, nanti kita buka ini. Nah, ayat 1 coba. Bahasa doroham dia untuk Yesus Tuhan. Ibu toko au tunadau membuat rohaku. Nah, ini khusus song leader, pemain musik dan juga songman. Itu lagu yang sama, nomor yang sama, tetapi liriknya berbeda. Apabila lagu nomor 165 kita tempatkan di sini, apakah cara menyanyikannya sama dengan kita tempatkan setelah pengampunan dosa? Kan janji Tuhan tentang keampunan dosa, sekalipun dosamu merah seperti kerbiji akan menjadi putih seperti salju gitu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Lalu kita nyanyi nomor 165 ayat 1. Nabasa doroham diau, o Yesus Tuhaki. Di ihutoko autunadau membuat rohaki. Nah, dan sebelum pengampunan dosa ini nyanyiannya, oh Tuhan utopotima luhut nadusaki asirohan sese sama dihoma rohaki. Nah, kalau nabasa dorohan dia itu pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau maha kasih yang mengampuni dosaku gitu. Engkau mengikuti aku kemanapun aku itu. Sementara ayat 3 itu ayat 2, aku adalah orang yang berdosa, orang yang hina. Apakah cara mengucapkannya sama? Pasti tidak sama. Karena itu ini temponya tidak ada di buku ini, tapi harus kita rubah sendiri. Di sini kita nyanyikan 165. Berdosa nomor 165 ayat 1. Nomornya sama, notnya sama, tapi liriknya berbeda. Ayo Pak. Oh ya. Nomornya sama, tapi ibadah itu memaksa kita harus mengubah ya tempo dari lagu itu dan juga volumenya. Nah karena itu kenapa ini perlu kita presentasikan di sini supaya song leader paham, pemain musik juga. Kalau di sini musiknya
udah mulai lapar ya. Ada mungkin kok pancaran lapar parah deh ya. Gue itu tahu. Nah, kalau di sini ya Abang Inang, song leader, songman dan pemain musik. Pengakuan ya nyanyian sebelum pengakuan dosa, volumenya harus diturunkan, temponya juga harus dilambatkan. Nah, yang menginangnya. Nah, kalau nyanyian sebelum pengakuan dosa, buku MD yang lain mungkin kenapa ini saya ambil contoh karena kontras, ya, karena kontras. Nah, biasanya memang kita kalau saya pilih lagu itu selalu saya sesuaikan juga temponya, kata-katanya, liriknya gitu. Tapi karena kita kan ada pakemnya, pakai buku MD dari kantor pusat, ada kalanya kita menemukan nyanyian seperti nomor 165 ini, ya. Antara lirik ayat 1 dengan lirik yang lain itu kontras. Nah, lirik pertama itu adalah pengakuan, kesaksian tentang kasih Tuhan. Sementara ayat 2 itu adalah pengakuan kita tentang keberdosaan kita. Dalam ibadah itu sangat berpengaruh. Jadi nyanyian sebelum pengakuan dosa harus lebih lembut, lebih lambat, dan volume harus lebih kecil. Kita sudah contohkan dari buku nomor 165. Karena ketika kita bernyanyi sebelum pengakuan dosa itu, semua jemaat diajak untuk menyadari dirinya sebagai manusia yang berdosa. Ya, jangan ada yang menganggap dirinya Tuhan Maha Sempurna, jangan menganggap diri tidak ada kelemahan. Nah, itu. Nah, di gereja kita sebelum diucapkan doa oleh liturgis, kita sudah ada musik, ya. Musik. Saya paling senang saya menggunakan mungkin nomor 182 dan juga kirim jemaat nomor 27 dan nomor 29. Nah, saya sangat senang itu, atau nomor 3 teh sama Pak yang nantilah ya, mulai malek. Nah, pengakuan dosa ya. Nah, jadi kalau kita kepada sintua ini juga tahu bagaimana dia harus membawakan doa ini, itu harus seperti memohon kepada Tuhan ya. Nah, lalu kemudian setelah pengakuan dosa, kan kita sudah menerima janji tentang keampunan dosa itu, maka kita harus bersukacita. Misalnya nomor berapa? Azidi roh nomor 467 ya. Dajidi roh aku puji. Nah, Allahumma nubusa hipaias korohaku gabe sorangan luar, itu misalnya. Atau yang tadi itu nomor 125 ayat 1 itu. Nah, karena itu para agenda juga pasti berbeda cara mengucapkan doa pengampunan dosa dan doa janji tentang keampunan dosa. Itu harus sedikit lebih lantang gitu. Nah, ini pun volume juga harus dinaikkan ya, dan lebih bersemangat. Oke. Nah, lalu kemudian nyanyian setelah setelah pengakuan dosa tadi lebih ceria, menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan karena dosa kita diampuni, dan lalu kita menerima penuntun hidup baru yaitu epistel ya, karena kita sudah diampuni Tuhan. Dan karena itu nyanyian sebelum epistel itu harus bersemangat ya, supaya orang bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi kita bawa di situ. Lalu kemudian setelah epistel kita akan mengaku iman. Jadi ada nyanyian sebelum kesaksian iman. Nah, ini pun harus agung ya. Namanya mau menyaksikan iman. Masa menyaksikan iman kita kepada Tuhan kita gale-gale, kita loyo, kita lemas, kita kurang bersemangat, jangan. Ini juga harus dengan semangat. Jadi kepada soundman ini diingat ya urutan-urutannya. Nah, kira-kira itu untuk soundman kita dan untuk
Nah, ini setelah berkat ada nyanyian ya. Setelah persembahan itu nyanyian persembahan, lalu kemudian Aihodon Apuna Harajaon itu disebut dengan doksologi ya. Kalau pertama itu persembahan Nasana Nilai Homing, mungkin di nomor 204 ya. Itu harus agung juga cara menyanyikan ini. Do so do persembahan kepada Tuhan tapi kita gali-gali. Itu sepertinya ikhlas dan tidak ikhlas. Olah kata batak madok dua-dua rohana. Nah, sepertinya nggak ikhlas itu kira-kira. Nah, lalu kemudian nyanyian Bapa kami yang di surga itu doksologi ya, karena engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan. Doksologi itu artinya pujian ya. Doksologi itu artinya pujian dan penghormatan kepada Tuhan. Itu juga harus agung gitu. Lalu amin amin. Amin amin itu jangan diseret. Di kampung kami menyanyikan amin itu begini. Amin amin amin. Iya, di kampung kami begitu. Dia namanya amin. Amin amin harus begitu ya. Nah, saya biasanya memimpin ibadah dan itu yang saya inginkan. Kalau saya mengucapkan berkat, saya tidak mengucapkan amin di akhirnya. Jadi kepada song leader dan pemain musik, kalau misalnya Tuhan memberkati engkau dan seterusnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Iya, gitu ya. Jadi jangan tunggu saya mengatakan amin, karena saya tidak akan mengatakan itu. Jadi begitu saya katakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, itu dari saya. Saya katakan ada beberapa poinnya tadi. Satu, nanti kita persiapan ada di balkon dan ada di konsistori. Nanti saling mengingatkan apabila ada yang tidak hadir pada saat ini. Yang kedua, nanti sebelum ibadah tidak ada lagi cek sound 5 menit sebelum ibadah. Tidak ada juga song leader yang menyanyi di situ karena kita akan pakai digital, ya, digital supaya lebih sendu, ya, lebih lembut. Karena kalau dengan kita nanti suaranya volumenya agak keras, ya. Jadi belum lagi misalnya ada suara-suara yang lain lagi nanti kita. Karena itu sebelum ibadah itu tidak ada lagi. Lalu yang ketiga, urutan-urutan nyanyian itu harus kita ikuti, ya. Ikuti urutan nyanyian pertama apa maknanya, ya. Urutan nyanyian kedua apa makna, urutan nyanyian ketiga apa maknanya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kira-kira poinnya yang berkaitan langsung dengan tugas kita sebagai song leader, song band, dan pemain musik. Begitu, Pak. Terima kasih untuk Mama Pendeta yang sudah menyampaikan. Sebenarnya refreshing, tapi ternyata bukan hanya refreshing nih, banyak benar yang sudah kita lupakan ini. Dan ini harusnya 2 hari nih pembekalannya ini dipakai skalanya SKS semua. Tadi sih udah banyak ininya katanya udah jam makan, tapi karena ini materinya cukup penting menurut saya, kita kasih.
Amang Sitorus, satu lagi. Kayaknya dari Ina atau C, Sunarti ya. Pak Putra tolong disampaikan. Silakan Pak. Ya, mau nanti Abang pendeta. Mau nanti Abang mengenai persiapan makan. Iyalah, ya Marturia musik hari Jumat. Terkait pelayanan seluruh tim dari Marturia. Mulai dari Mama agak sedikit juga tersadar setelah memberikan pemaparan terkait motivasi pelayanan. Jadi memang ada sautik sungguh-sungguh agak sedikit kontradiktif pemaparan Mama tadi terkait sama leader. Di awal pemaparan Mama mengatakan bahwa artinya song leader itu adalah memandu lagu, tapi di pemaparan yang kedua tadi jangan terlalu menonjol, gitu ya. Jangan dominan. Iya, jangan dominan. Oke. Mungkin pandangan kata-kata Jadi kalau menurut saya tadinya itu bahwa kita bertugas song leader itu otomatis akan lebih dominan suara kita daripada jemaat karena kita kan menggunakan mic. Nah, dan salah satunya juga kalau kita misalkan kita harus dijadikan suara kita dengan jemaat, bagaimana ketika jemaat, mungkin jemaat juga tidak semua mengetahui lagu-lagu yang kita bawakan. Nah, di sini saya pikir tugas song leader supaya mereka bisa mengikuti, karena ada beberapa lagu. Saya sendiri juga cara menyanyikan seperti jemaat biasa itu ternyata kan berbeda setelah kita menggunakan notasi dari WD itu Amang. Jadi saya pikir memang peran song leader itu yang memandu lagu itu supaya jemaat itu nanti mengikuti kita gitu. Tapi kalau misalkan kita hanya bikin menyelaraskan suara kita dengan jemaat, bagaimana mereka mau mengikuti kita? Imagine na perjulo mampu dibuat ya. Terus saya pikir di setiap pengembangan pelayanan di seksi musik atau song leader perlu ada faktor-faktor pendukungnya juga ya Bang ya. Jadi salah satunya dengan perlengkapan sound kita ini Bang. Saya selalu misalkan Ruben atau Anggun pun yang bertugas, saya selalu bilang sama Ruben tuh, kamu tuh multimedia, kamu harus fokus karena kan orang sekarang kayak fokus tujuannya ya Bang ya. Jangan sampai nanti salah-salah men-scroll jemaat jadi bingung karena saya pribadi pun jadi mengandalkan kalau misalkan jadi tidak bertugas jadi mengandalkan fokus saya ke sana malah lagu. Nah, artinya mungkin yang sering terkendala itu anak-anak sebenarnya sudah siap. Tapi itu saya bilang tadi perlengkapan itu mungkin salah. Pernah suatu saat pada saat bertugas dia sudah melakukan itu tapi tiba-tiba kesenggol kabel atau apa mungkin sensitif mati. Ini sangat riskan namanya kalau kita berbicara kekudusan ibadah. Nah, dan lebih negatifnya lagi, Ruas atau siapapun kan nggak mau tahu itu apa-apanya yang rusak. Tiba-tiba petugas yang disalahin, siapa sih yang bertugas? Ya kan? Nah, artinya gini loh, untuk kita pikirkan bersama, kalau memang kita untuk meningkatkan pelayanan, artinya perlu ada
faktor-faktor pendukung untuk bisa menyelaraskan SDM kita dengan peralatan kita, Mang, biar jalannya ibadah juga bisa lebih khusyuk, Mang. Itu yang pertanyaan saya. Terima kasih. Tempo lagu sebelum pengakuan dosa ya, Mas. Sebetulnya kan kalau misalnya kita menggunakan, misalnya saya sebagai musik nih, menggunakan buku logo itu udah ada nilai-nilai pastinya kan, Abang. Misalnya temponya 6/8, 4/4, lalu keras atau pelannya suatu nada dimainkan. Nah itu berlaku. Yang disebut dengan dinamika, ada disebut dengan tempo, ada yang disebut dengan kunci, nada dasar ya, ada yang disebut dengan notasi, atau birama. Nah, birama itu tidak serta merta harus paralel dengan tempo, ya. Misalnya birama 3/4 dengan 4/4. Misalnya lagu 4/4 itu misalnya nomor 9 ya, Puji Holong ni Rohamu, Puji Holong ni Rohamu. Nah itu yang standar yang kita bawa. Tapi apabila misalnya kita nyanyikan jadi diperlambat, Puji Holong ni Rohamu, saya pikir itu tidak mengubah notasi, ya, karena yang kita ubah hanya temponya. Nah, karena itu banyak kita harus dipengaruhi oleh lirik. Karena itu memang seorang yang song leader itu, song leader terutama ya, karena mereka yang berhubungan langsung dengan lirik. Nah, paling sedikit dia tahu itu tentang lagu. Nah, saya ambil contoh misalnya, pernah dengar lagu tik 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 hujan turun, Bunyi hujan. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Mana Bang Joseph, bikin dulu Bang. Jangan lari-lari Bang. Lapor dia, lapor dia. Gitu. Nah, oke. Ayo kita nyanyikan bersama, 2 ya. Nah, sampai situ. Ada nggak kesan di situ yang aneh? Nggak ada. Oke, sekali lagi Pak. 2 ya. Nah, sampai situ. Ada aneh. Pasti orang yang punya naluri seni pasti aneh itu. Airnya turun, airnya turun. Coba gimana menurut kita lah dulu logikanya. Airnya turun, turun itu nggak pernah ke atas, turun selalu ke bawah. Airnya turun, harusnya begitu. Nah tapi ya yang dia mungkin ya dia menyanyikan itu lalu kemudian enak didengar tanpa dia hayati lirik dengan notasinya gitu. Jadi karena itu pencipta lagu itu harus paham apa yang dia tuliskan liriknya. Karena notasi itu harus sejajar, harus paralel dengan notasi, harus begitu. Misalnya tung nabak, ini Qur'an ya, karena ada kata belga. Tung nabak misalnya, atau bahasa besar, besar setia. Masa begitu? Besar, nggak mungkin, harus besar, harus begitu karena kata besar kan. Masa
bisa bilang besar setiamu. Nggak mungkin itu. Nah, sama dengan airnya turun, aneh itu. Airnya turun, harusnya begitu. Nah, karena itu saya katakan teknik bernyanyi kita, termasuk juga notasi, termasuk tempo itu harus juga kita hayati sesuai dengan liriknya. Makanya 165 itu harus begitu. No, no, itu tonnya ya tadi Bang ya. Dari apa itu? No basa do ro hamdia. Oh Jesus Tuhan. Begitu. Tapi oh Tuhanku tompoti. Adakah not yang berubah, notasi yang berubah? Tidak ada. Adakah birama yang berubah? Tidak ada. Yang berubah hanya tempo. Tempo itu biasanya kalau di keyboard atau di alat musik itu disebut dengan metronom. Metronom itu ya bisa kita standarnya itu bisa dipercepat. Jadi karena itu saya katakan itu sebabnya setiap poin daripada ibadah kita ini disesuaikan dengan lagunya. Saya dulu sewaktu saya tidak pendeta resort, saya fungsional, lebih banyak waktu saya mikirkan itu, saya itu tidak pernah pakai panduan dari Ipola itu, saya pilih sendiri lagunya karena saya sangat concern tentang ibadah di gereja kita. Nah, karena itu saya selalu sesuaikan itu. Karena ada saja yang memilih lagu itu dia tidak baca liriknya. Yang penting kan buku kita kan ada judulnya Ede Manit Manupoti Dosa. Yang penting dari situ gitu. Padahal dalam kaidah peribadahan kita itu sedikit agak berpengaruh. Itu kayak kakak siapa tadi? Surati. Sunarti. Ya. Ada kira-kira udah terjawab? Ya. Lalu kemudian dari Amang Sitoyus. Nah, yang pertama tentang menonjol tentang dominan. Sebenarnya begini, Pak. Di gereja kita pemandu lagu itu sebenarnya dulu parende. Jadi kan kalau Amang ingat altar kita kan ada dua nih. Podium kita ada dua. Ada podium kecil dan podium besar. Dulu sebelum ada song leader, sebelum ada pemain musik, ada petugas ND di situ dan dia yang menarik tonnya. Nah, jadi itu tugasnya memastikan supaya saat kapan lagu itu dimulai dan tonnya itu makanya kita terjemahkan sebagai pemandu lagu. Nah, pemandu lagu itu ini ibaratnya kalau orang sudah 100% oke, nggak perlu dipandu lagi, kan kira-kira gitu, Pak. Kalau nyanyian ibadah itu sudah 100% kualitasnya, jemaat itu juga paham benar dengan lagu itu, pemandu nggak perlu. Nah, itu kira-kira mah. Karena itu saat jemaat tidak paham ende itu, maka orang Amang mengambil peran di situ. Nah, tapi begitu nyanyian itu memang jemaat bisa menikmati semuanya, ya, menikmati semuanya, sedikit dikurangi volumenya supaya kedengaran juga suara jemaat itu, gitu. Tapi begitu Amangina kan udah lihat nih jemaat ini marambalangan banget dehon ede kan kira-kira gitu. Jadi orang Amang boleh ambil alih itu supaya jemaat itu bisa mengikuti song leader gitu. Tapi begitu jemaat itu menikmati lagu itu, menikmati nyanyian itu, pemandu lagu itu boleh sedikit mengundurkan diri dari volume yang keras. Karena itu ini sangat erat kaitannya juga dengan soundman. Ya, jadi soundman itu mungkin nanti Bang Ferdi bisa ada aplikasi yang bisa orang, karena soundman kita kan di dalam di box. Apakah kita bikin monitor atau headset atau earphone nanti yang di situ supaya dia bisa monitor juga suara yang di bawah gitu. Memang agak sedikit perlu effort di kita karena pemain musik dan sound kita di atas.
jadi nggak di bawah. Andaikan di bawah kan suara itu langsung direct ya, bisa langsung kedengaran. Tapi karena di atas, paling tidak mereka nggak terlalu dengar suara yang di bawah kira-kira. Nah, tapi nanti mungkin bisa kita kerjasama, dan selama ini saya lihat nggak terlalu bermasalah soal itu. Nah, itu apa untuk itu. Lalu yang kemudian memang kita sepakat ya, kemarin kami bincang-bincang dengan Amang Ketua Paratang kita, begini Mak, memang untuk sound system ini kita nggak cukup uang 200 juta, nggak cukup Mak. Jadi harus di atas itu. Karena itu kita tidak ingin pengadaan alat-alat di gereja kita ini tambal sulam. Udah menunggu ada dulu, kita beli dulu yang apa adanya gitu. Jangan. Jadi lebih bagus yang alat yang ada dulu kita servis, kita optimalkan, menunggu budget kita cukup. Begitu budget kita cukup, misalnya kita punya dana nanti 500 juta baru beli sound system. Jangan beli sound system 50 juta. Lalu tahun depan lagi 50 juta. Itu udah pasti nggak maksimal kualitasnya. Tapi sudah kita sedikit demi sedikit sudah kita benahi itu, karena termasuk misalnya komputer kita itu yang dipakai oleh tim multimedia kita itu boleh dibilang bukan lagi komputer abal-abal, itu udah di harga di atas 10 juta ya Bang ya. Malah itu komputer kita harga 25 juta itu Bang. Jadi memang tidak hanya ada aja gitu. Nah, tapi sementara sama seperti soal hari Minggu kemarin itu namanya force majeure ya, karena mungkin ada pengaruh petir, pengaruh air, pengaruh apalah segala macam. Tapi sementara itu masih itu kita perbaiki, karena harus program khusus 1 tahun itu kita fokus, selalu kita sounding itu kepada jemaat. Tahun ini kita mau mengganti sound system kita di gereja. Nah, itu tentang itu. Memang ya semua kita prihatin, tapi memang bukan uang sedikit Ama. Sound system kita itu kalau harga 200 juta ke bawah, lebih bagus kita tahan selera dulu, menunggu budget kita ada. Dari Amang Sintua. Nah, Bapak saya pikir hanya mengingatkan saja hari Jumat di sermon kita supaya itu diingatkan Amang ya, khusus Dewan Merturia kita, supaya partiting SPGR sudah di atas gitu. Nah, supaya setiap pelayan di ibadah, termasuk kalau sekolah minggu, saya sedikit cerewet saya kalau konsistori itu. Misalnya pelayan di sekolah minggu, parjamita sekolah minggu, paragenda sekolah minggu nggak diduain, itu saya cerewet. Oh, masa sih orang yang melayani sekolah minggu nggak diduain, saya bilang itu ya. Jadi karena memang kita inginkan supaya semua pelayanan itu benar-benar diberangkatkan di rumah, baik yang di sekolah minggu ya. Jadi selama ini terabaikan itu. Nah, misalnya saya mau khotbah di atas itu diduain sama pendeta kami yang mau menyampaikan firman gitu kan, yang liturgis itu diduain itu. Tapi yang melayani sekolah minggu nggak pernah diduain. Itu saya protes itu. Amanginan sama loh, sama makna ibadah di gereja ini dengan di sekolah minggu, saya bilang. Jadi nggak boleh diskriminatif, saya bilang gitu. Nah, begitupun Amang Inang yang soundman, sound leader sama pemain musik sama, ya sama peranan kita dengan pilihan, dengan harentam, dengan liturgis, dengan parjamita. Hari itu kita semua sama-sama pelayan Tuhan. Karena itu kenapa parjamita dan paragenda harus diduakan. Nah, kalau kita di bawah tadinya kita mau itu dua bersama di situ. Tapi karena lumayan jaraknya ke atas, nah kita udah sampai di pintu gereja yang untuk SPGR-nya masih lari gitu. Jadi akhirnya kita nunggu lama di situ. Nah, begitupun pemain musik dan soundman, kita harus bersama-sama berangkat dalam doa. Nah, itu kira-kira Mang Inang yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bang Ferdi. Terima kasih untuk Abang. Nah, sebelum kita tutup, kita tepuk tangan dulu bersama. Sangat kurang sebenarnya untuk
pembekalan ini nanti mungkin akan kita susun di selanjutnya. Salah satu tugas kita nanti bagaimana pembekalan kepada kita tim pelayan. Seharusnya di rundown kita masih ada mapping dan ini, tapi kemarin sudah kita dorong melalui G-Form untuk itu, karena itu sebenarnya materi yang mau kita bahas. Tapi karena waktu sudah mau jam 1, materi ini sudah kita kelompokkan dan kita rangkum, nanti akan kita diskusikan dengan Amang para wartawan yang terkait peralatan-peralatan yang sudah disampaikan di G-Form itu. Mohon maaf kita tidak melakukan diskusi offline lagi untuk mapping, karena untuk waktu kita sudah mau jam 1, karena nanti ada lagi rapat khusus untuk seksi musik, seksi sounding. Ini lumayan banyak banget dari arahan Amang tadi yang harus kita terjemahkan jadi program kita yang kita nanti secepatnya kita sosialisasikan juga kepada seluruh tim. Terima kasih untuk semua. Sebelum ditutup dari Amang Dewan sekaligus nanti Saya ambil waktu sebentar. Di antara pemain musik, soundman, narasinya itu supaya pemahaman kita sama. Ini misalnya saya bayangkan 2 orang song leader menyanyikan nomor 165 itu, tapi mereka berbeda informasinya, bisa nggak sinkron juga? Karena itu mungkin nanti apakah resumenya misalnya yang poin-poin saja seperti berdoa tadi, lalu kemudian nyanyian yang paling menonjol itu adalah nyanyian yang ketiga, lalu kemudian apa yang tadi itu kalau boleh dibelasin itu lewat lewat grup atau langsung nanti Amang Ketua Dewan membuat pertemuan khusus untuk ini. Hanya mengingatkan ya, karena perlu juga barangkali ngopi-ngopi bersama di sini, nggak usah di Starbucks kan, karena budgetnya terlalu mahal misalnya gitu, supaya teman-teman kita yang berhalangan hadir saat ini bisa kita sejalan iramanya gitu ya. Itu masukan dari kami. Ya, terima kasih buat Abang Pendeta. Mungkin teman-teman kita yang tidak bisa bergabung dengan kita rugi kali hari ini ya. Tidak bisa. Iya, ini mungkin 4 SKS ini kalau di ini. 6 katanya, 6 lagi, 6 SKS. Tapi mungkin ada rangkuman sedikit buat kita menginang. Yang pertama, jadi nanti persiapan ada 2 jadinya persiapan sebelum ibadah. Yang pertama di Konsistori Parhalado, yang kedua di balkon semua tim musik, multimedia, song leader, songman nanti dipimpin oleh Parhalado yang membunyikan lonceng gereja. Jadi nanti yang memimpin doa di atas itu Parhalado yang membunyikan lonceng gereja. Yang kedua, nanti di ibadah kita 10 menit sebelum ibadah tidak ada lagi suara-suara ngetes sound atau masih belajar lagu untuk dinyanyikan hari itu ya. Jadi itu mungkin jadi perhatian kita semua. Dan yang ketiga itu tadi nyanyian sebelum pengakuan dosa dan sesudah pengakuan dosa. Ya mungkin nanti petugas pemusik kita dengan song leader nanti harus sinkron. Mungkin yang ayat 2-nya nanti atau lagu keduanya agak lebih lambat sedikit karena kita akan mengakui dosa. Cuman ada yang ketinggalan teman. Itu lagu pada saat pengakuan dosa. Kan ada iringan musik. Memang kemarin Amang Si Hombing udah dibikin di grup hanya 1 musik ya. Cuman kita mungkin nggak semua lihat di grup song leader. Mungkin hanya 1 musik ya Bang. Mungkin saran dari Bang Pendeta kali waktu itu ke Amang Si Hombing jadi hanya organ saja pada saat pengakuan dosa itu. Ya. Jadi 5 rangkuman suatu kepenginan. Dan yang ketiga, yang terakhir, mungkin nanti kita akan melakukan lagi
pembekalan seperti ini, tapi mungkin lebih spesifik ya, lebih spesifik mungkin tentang vokal atau musik ini, tapi mungkin bukan tahun ini, nanti kita akan petakan dulu mana yang lebih prioritas dalam program gereja kita, termasuk usulnya Amang Sitorus. Memang sound kita memang udah begitu, memang harus segera dibetulin, makanya kita memanggil para tamu di sini, tapi mungkin bukan sekarang, mungkin habis makan siang nanti kita kasih waktu sebentar. Jadi demikian namanya, kita tepuk tangan semua. Sebelum kita makan, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih karunia-Mu, acara pagi hari ini Tuhan kami sudah laksanakan dengan baik, dan semua peserta yang hadir memperoleh sukacita. Dan nanti juga Tuhan kami akan melanjutkan lagi kegiatan ini. Kiranya Tuhan juga membimbing kami untuk melaksanakannya. Sebentar lagi Tuhan kami akan menikmati makanan dan minuman yang sudah dipersiapkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya menjadi sumber kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Titik masih gopa yang golang-golang parahutnya. Songoni penatu Pak Godang ma pinasuna.